Dan pemirsa langsung saja untuk mengetahui sebetulnya seperti apa situasi dari arus balik 2026. Kita akan bergabung di beberapa titik pemirsa. Salah satunya ada jurnalis RTV Sela Rizky dari jalur Pantura dan juga Maulana Iqbal dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun kita akan melihat ke kawasan Pantura terlebih dahulu. Ya, selamat siang Sela dan juga Iqbal. Kita akan ke Sela terlebih dahulu. Sela, silakan dengan laporan Anda bagaimana pantauan saat ini di titik-titik arteri mana saja jalur-jalurnya yang terjadi kepadatan, Sela? Ya, Sela, kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Sela. Kita akan terlebih dahulu, sementara Sela, saya akan bergabung dengan Anda, namun kita akan bergeser ke Maulana Iqbal terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan memantau sebetulnya seperti apa di kawasan Bakauheni, di mana arus ini mengalir dari kawasan Sumatera atau Lampung menuju ke arah Jakarta. Dan Iqbal, seperti apa pantauan di sana terkait dengan volume kendaraan yang melaju sudah ramai kah? Lalu skema dari ASDP ini seperti apa? Selamat siang, dapat kami informasikan saat ini di Pelabuhan Bakauheni sudah terpantau ramai oleh para pemudik begitu roda 4 maupun roda 2 dan juga pejalan kaki. Dan tepat di belakang saya ini adalah contoh antrian dari roda 4 yang memang sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Dan ini antrian ini terus terisi penuh begitu oleh kendaraan secara dinamis, baik itu roda 4 maupun roda 2. Sementara yang di saat ini saya melaporkan ini adalah lokasi dari kantung parkir roda 4. Sementara untuk roda 2 sendiri berada di jalur reguler atau tepatnya di seberang dari kantor ASDP. Dan memang sejak malam hari ini sudah terlihat begitu antriannya dan juga jumlah pemudik. Dan berdasarkan dengan catatan ASDP pada kemarin sampai dengan pukul 12 malam tercatat sebanyak 92.000 lebih penumpang ini sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara untuk hari ini kami melihat sebagai prediksi puncak arus mudik puncak arus balik maksud kami gelombang pertama ini pada tanggal 24 dan juga 25 Maret memang terlihat sudah mulai didatangi oleh para pemudik, di mana kami melihat dari kantong parkir ini sudah diisi secara dinamis begitu dan hampir semuanya diisi oleh para pemudik. Sementara untuk operasional kapal sendiri di Pelabuhan Bakauheni ini masih terpantau normal begitu. Ini sebanyak sekitar di 28 sampai dengan 32 kapal yang dioperasionalkan dan nantinya juga akan ada penambahan operasional kapal. Ini sebanyak 6 kapal yang akan dioperasionalkan dengan beberapa skema, yakni penambahan 3 kapal apabila terjadi kepadatan dan juga 3 kapal lainnya. Dengan nantinya distribusi akan diberikan untuk dermaga-dermaga reguler agar dapat menampung seluruh kendaraan. Sementara memang di Pelabuhan Bakauheni sendiri tidak terpisah antara roda 4, roda 2 dan juga pejalan kaki. Jadi nantinya mereka akan ditempatkan dalam satu kapal. Sementara untuk kendaraan truk ini sumbu 3 ke atas diarahkan untuk melewati BBJ Muara Pilu yang tidak jauh juga lokasinya dari Pelabuhan Bakauheni. Dan saya akan coba berbincang Rian dengan salah satu pemudik. Selamat siang Bapak, dengan siapa namanya? Sugi. Pak Sugi, oke. Pak Sugi ini hari ini kayaknya mudik bersama keluarga nih Pak ya? Sama keluarga ya, bersama betul. keluarga. Ini sudah berapa lama Pak mudik ke kampung halaman? Sudah berapa ya, dari Lebaran ya? Sudah 5 hari lah. 5 hari ya? Iya. Oke. Ini rencananya dari mana mau kemana ini Pak? Ini kita dari Palembang mau ke Depok. Mau ke Depok. Oke. Iya. Lalu boleh dijelaskan Pak, selama proses ke arah pelabuhan ini seperti apa? Apakah ada hambatan dalam perjalanan? Perjalanan lancar ya, di tolnya lancar. Cuma tadi memang ada penyekatan di kilometer berapa tadi. Untuk dicek yang sudah ada tiket atau belum, diberi tanda stiker gitu. Stiker ya? Iya. Oke. Ini berarti udah ada stiker ya Pak ya? Udah ada stikernya, udah ada stiker. tiketnya. Nah untuk pemesanan tiket sendiri Pak seperti apa? Ini kan sudah tidak menyediakan tiket di pelabuhan Pak. Ini sudah memesan dari jauh hari atau seperti apa? Oh iya, sebelum pulang kita sudah pesan tiket online ya, Verizi, aplikasi ya, sangat gampang. Jadi nggak ada kendala Udah sebenarnya. dari berapa lama tuh Pak mesennya? Dari tanggal 18 tanggal 19 kita sudah pesan tiket pulang juga. Jadi udah nggak ada masalah sih. Oke. Iya. Lalu untuk perjalanan nih Pak dari mudik sampai dengan balik ini mana yang lebih nyaman dan lebih cepat nih Pak? Ya sama aja ya. Kita berangkat juga lancar, kembali juga lancar, nggak ada halangan.
nggak ada kendala gitu. Lalu ini dari kampung halaman ini sudah membawa apa saja nih Pak untuk bawa pulang ke rumah nih Pak? Biasalah oleh-oleh buat teman-teman, buat keluarga di sana. Keluarga, Iya. Oke. Berarti ini besok rencananya mau masuk kerja atau seperti apa Pak? Iya, besok udah masuk kerja juga udah masuk kuliah, jadi udah harus pulang hari ini. Berarti sudah siap bermacet-macetan lagi di kota Pak ya? Ya sudah mulai rutinitas di Jakarta lagi. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Hati-hati di jalan sampai dengan tujuan. Ya, Rian, memang seperti itu keterangan salah satu pemudik bahwasanya di Pelabuhan Bakauheni ini sudah tidak menyediakan lagi pembelian tiket dan dihimbau untuk masyarakat yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni ini agar memesan tiketnya terlebih dahulu. Ini lebih amannya lagi jauh-jauh hari sebelum keberangkatan atau H-1 sebelum keberangkatan. Dan nantinya seperti yang disampaikan akan ada pengecekan tiket. Ini adalah skema yang diberlakukan oleh Polres Lampung Selatan bersama dengan ASDP, di mana ini untuk memecah kepadatan di lokasi pelabuhan, sehingga nantinya di sejumlah titik-titik buffer zone seperti di ruas tol di kilometer 20, 47, 33, 67, juga di sejumlah ruas jalan arteri seperti di Rumah Makan Tiga Saudara ataupun di bekas terminal Gayam. Ini nantinya akan diberlakukannya screening tiket oleh pihak kepolisian. Dan seperti yang dikatakan, nanti akan ada contoh tiket seperti ini. Rian, ini adalah stiker hijau yang artinya bahwa pemudik ini sudah memesan tiket dan nantinya akan berangkat melewati Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara untuk kendaraan yang nantinya menyeberang melalui BBJ Muara Pilu akan diberikan stiker warna kuning, dan untuk kendaraan yang tidak menyeberang namun berada di sekitar pelabuhan untuk mengangkut maupun juga menurunkan penumpang akan diberikan stiker berwarna merah. Sementara itu, Rian. Baik, Iqbal, Anda tadi sempat menyebutkan, koreksi saya jika salah, data terakhir yang disebutkan tadi ada 22.000 kendaraan, lalu di titik puncak arus balik hari ini terbilang normal, tidak ada kemacetan sama sekali, karena SDP pun juga masih memberlakukan jumlah kapal ini masih terhitung normal, namun memang mencadangkan armada kapal jika memang dibutuhkan. Namun berdasarkan pandangan mata Anda, mungkin bisa pembanding untuk mereka yang baru melakukan arus balik di kawasan Bakauheni, apakah jumlah kepadatan kendaraan ini jauh lebih meningkat dibandingkan hari biasanya sebelum puncak arus balik di hari ini? Mengingat pun memang nanti akan ada puncak arus balik di tanggal 27, dan juga terkait dengan cuaca di sana, apakah ini bisa diinformasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi? Karena kalau di Jakarta saja ini kan beberapa hari terakhir sempat hujan, Iqbal. Ya, memang terkait dengan jumlah pemudik, kami melihat memang ada terjadinya lonjakan yang cukup signifikan begitu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yang dimana kantung parkir ini tidak semuanya terisi penuh. Namun sampai dengan hari ini kantung parkir sudah dapat terlihat ini terisi penuh, yang tidak hanya roda 4, tapi juga bus, juga kendaraan roda 2 ini nampaknya juga sudah mulai diisi oleh para pemudik. Sementara untuk data terakhir dari ASDP pada pukul 12 malam kemarin, ini selama 24 jam tercatat sebanyak 91.000 lebih penumpang ini yang sudah menyeberang. Sementara untuk kendaraannya ini sudah mencapai 23.000 unit lebih yang sudah menyeberang. Ini didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Sementara untuk cuaca pada saat ini terpantau cerah. Ini suhu berkisar antara 28 sampai dengan 30 derajat Celcius, yang dimana tidak begitu dingin begitu, dan ini cukup panas, sehingga masyarakat dihimbau agar membawa perlengkapan dan juga mempersiapkan barang bawaannya serta obat-obatan pribadinya agar stamina juga kesehatan baik itu pengemudi maupun penumpangnya tetap terjaga. Dan berbeda dengan hari sebelumnya di mana pada kemarin ini sempat terjadi gerimis dan agak turun hujan begitu, sehingga menjadikan lokasi untuk menyeberang atau menaiki kapal ini cukup licin dan cukup berbahaya, sehingga perlunya dilakukan pengecekan ulang terhadap kondisi kendaraan, utamanya adalah kondisi ban yang dipersiapkan sedemikian rupa agar tetap dapat berjalan dengan optimal begitu. Sementara untuk saat ini memang kondisinya masih terpantau cerah dan cukup terik, sehingga masyarakat masih tidak akan ada hambatan begitu untuk proses menaiki kapal. Hanya saja memang kondisi untuk mengantri ini cukup panas, sehingga dihimbau agar masyarakat membawa barang bawaannya. Sementara itu, Rian.
Untuk masyarakat yang ingin menyeberang dari Bakauheni menuju ke Merak, cuacanya aman untuk menyeberang. Dan setelah kita melihat dari moda transportasi menggunakan feri dari Bakauheni, kita akan melihat seperti apa transportasi dengan menggunakan kendaraan roda 4, tepatnya di jalur Pantura. Kita akan kembali ke Sela Rizky. Sela, seperti apa pantauan di sana dan juga mungkin titik-titik jalur arteri mana saja yang terjadi kepadatan untuk masyarakat bisa hindari. Sela. Ya, selamat siang Rian dan juga pemirsa. Jika ditanya bagaimana keadaan arus lalu lintas di tempat kami berada saat ini keadaan arus lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya, baik yang akan mengarah ke Cirebon itu sendiri maupun juga yang ke arah Jakarta. Tapi kalau berdasarkan pantauan kami yang ke arah Jakarta ini nampaknya mengalami peningkatan volume kendaraan, karena sejak tadi pagi kami memantau ini banyak sekali kendaraan dengan plat B atau plat asal Jakarta yang mengarah ke Jakarta atau mengarah ke barat. Sementara itu juga ada plat A ini atau plat yang akan mengarah ke Banten. Namun kalau untuk di tempat kami berada saat ini memang sedikit ramai lancar ini Rian, karena di depan ada sedikit persimpangan atau penyempitan jalur lalu lintas ini karena adanya jembatan seperti itu. Sampai sejauh ini berdasarkan pantauan kami tidak ada kepadatan yang menumpuk karena memang masih ramai lancar saja, meskipun dari pemerintah memprediksi arus balik ini akan terjadi di hari ini atau di tanggal 24 Maret. Selain itu Rian, kalau dari tempat kami melaporkan dari jalur arteri ini karena cukup penting untuk disampaikan karena mereka memang terdampak dari adanya one way nasional yang rencananya ini akan dilakukan oleh pemerintah, oleh Kapolri pada pukul 2 siang nanti, sehingga masih banyak juga pemudik atau pengendara ini yang mengarah ke Cirebon harus melalui jalur arteri di tempat kami berada saat ini. Sejauh ini sampai di lokasi kami saat ini memang kebanyakan didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil, namun ada juga beberapa bus antar kota yang melalui kawasan ini, Rian. Meskipun Anda menyatakan bahwa saat ini masih cukup lengang atau ramai lancar, Sela, namun jika dibandingkan dengan hari kemarin, apakah ini menunjukkan bahwa hari ini merupakan titik puncak gelombang pertama untuk arus balik, yang artinya volume kendaraan lebih meningkat dibandingkan kemarin yang dari arah Cirebon menuju Jakarta, Sela? Ya, benar sekali Rian, jika dibandingkan dengan kemarin ini karena kemarin masih dalam suasana lebaran, nampaknya hari ini sudah mulai mengalami peningkatan arus lalu lintas atau kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Namun jika dibandingkan dengan saat puncak mudik kemarin pada tanggal beberapa waktu lalu, ini di tanggal 18, nampaknya belum mencapai sepadat waktu pelaksanaan puncak mudik itu sendiri. Dan kalau kita tahu memang dari pemerintah dan juga para pekerja ini akan melakukan aktivitas bekerja kembali di tanggal 25 Maret, sehingga memang banyak sekali para pemudik maupun pekerja ini yang mulai berbondong-bondong mengarah ke Jakarta. Meskipun dari pemerintah juga sudah menghimbau dari Korlantas Polri maupun juga pengelola jalan tol gitu, untuk pengelola jalan tol maksud kami ini untuk bisa para pemudik atau pengendara bisa memanfaatkan waktu WFH atau kebijakan WFA, work from anywhere ini, agar tidak terjadi penumpukan arus balik saat hari ini pada tanggal 24 Maret, Rian. Dan juga dari pantauan kami ini untuk titik-titik kepadatan sejauh ini belum terjadi, namun ada titik-titik yang memang menjadi fokus untuk ditingkatkan oleh para pemudik ini, diantaranya seperti persimpangan maupun juga lampu merah itu sendiri. Berdasarkan pantauan kami tadi ada terjadi sedikit kesendatan di kawasan pertemuan antara Subang dan Indramayu, di mana di lokasi tersebut banyak sekali fenomena manusia sapu, yang mana manusia sapu ini mengambil sapunya ini ke arah tengah jalan, sehingga ini membuat kesendatan arus lalu lintas, yang mana para pemudik ini harus melajukan kendaraannya secara pelan. Kira-kira seperti itu, Rian.
Baik, Sela, kita melihat memang kalau untuk arus balik sudah terjadi peningkatan dibanding kemarin. Salah satu contohnya adalah mulai banyaknya kendaraan plat B atau plat Jakarta, dan arus mudik pun dari arah Jakarta menuju ke Cirebon ini juga terpantau ada kendaraan ramai lancar, walau memang lebih besar yang melakukan kegiatan arus balik di gelombang pertama ini. Sekali lagi terima kasih Sela Rizky melaporkan langsung dari jalur Pantura, dan juga sebelumnya telah ada Maulana Iqbal yang telah melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauni. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.